Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama Ibu Ohairia. Kita akan pelajari tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, adapun sebelumnya semua sehat? Sehat. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Absennya mungkin ini aja. Absen Artika Sari, Hadila, Nurul Fadila, Novia, Ihsan Syahfadil. Oke, masuk semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, kita terlebih dahulu membacakan surah Fatihah untuk kedua orang tua kita ataupun guru-guru kita yang telah meninggal ataupun guru kita yang masih dalam keadaan sehat. Bismillah. Al-Fatihah. Selesai. Nah, sebelumnya anak-anak apakah tahu tema dari pelajaran kita hari ini? Tidak. Sebelumnya sudah Ibu share ini PPT yang di grup ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Sudah dibuka? Apakah bisa di-download? Yang lain gimana? Saya? Oke. Nah, sebelum memulai ini ada baiknya kita X breaking dulu ya. X breaking kita coba Ihsan Syahfadil untuk pandu teman-temannya tepuk semangat. Oke, silakan. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah untuk pelajaran ini capaian yang ingin kita capai yaitu tentang kalian paham tentang sejarah perkembangan Islam. Nah, kalian juga paham tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia dan kalian juga paham tentang teori yang ada di Indonesia, teori masuknya Islam. Nah, yang pertama itu sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Coba Artika dibaca apa itu sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Oh, belum bisa terdownload. Oke, Adila coba. Sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Islam tersebar di wilayah Indonesia secara bertahap dengan strategi dakwah yang menyesuaikan terhadap adat istiadat penduduk setempat. Islam tersebar dengan penuh kedamaian tanpa paksaan maupun kekerasan. Nah, benar sekali. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia dari beberapa tahap dan strategi dakwah. Nah, kemudian Islam itu tersebar, orang yang masuk Islam itu harus tanpa ada rasa paksaan dan kekerasan. Nah, yang pertama dari sejarah Islam itu, yang pertama jalur masuknya. Jalur masuk ya. Islam ke Indonesia. Oke, nah yang pertama itu jalur masuknya apa? Perdagangan. Oke, coba jelaskan perdagangan itu seperti apa? Novia? Para pedagang muslim menyebarkan Islam dengan mudah dengan melalui perdagangan keseluruhan penjuru dunia. Daerah yang lebih dahulu menerima pengaruh Islam yaitu daerah pelabuhan. Para pedagang muslim yang singgah di Nusantara makin banyak dan membentuk suatu permukiman yang disebut pekojan. Nah, tahu nggak itu pekojan apa? Sebelumnya? Belum. Pekojan itu kan ada pedagang muslim nih. Nih pedagang muslim dari Arab kan? Beberapa orang. Nah, kemudian mereka ini merantau
melalui perdagangan. Nah, dari perantauan mereka ini kemudian mereka membuat suatu permukiman Islam. Orang-orang yang dari yang berdagang tadi membuat permukiman. Inilah disebut pekojan. Nah, ini ya yang dimaksud pekojan itu orang-orang yang merantau kemudian membuat pemukiman, orang-orang yang agama Islam dari Arab. Nah, yang kedua yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia apa? Pernikahan. Coba Nurul, apa itu? Pernikahan. Nah, Saudagar muslim itu memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, para wanita pribumi lebih tertarik untuk dijadikan istri. Dengan pernikahan tersebut dapat meluaskan daerah perluasan Islam, namun para wanita yang hendak didirikan harus meningkatkan berusaha. ya benar sekali. Maksudnya di situ pernikahan ini saudagar-saudagar yang merantau tadi menikahi orang-orang yang ada di suatu wilayah tersebut. Kemudian jika wanita itu ingin menikahi saudagar ini, kenapa mereka ini mau menikah sama saudagar-saudagar ini? Karena mereka ini kaya raya. Jadi orang Arab itu kaya-kaya di zamannya. Nah, kemudian kalau suatu seorang perempuan ingin menikahi mereka ini, mereka harus syahadat terlebih dahulu masuk Islam. Nah, dengan pernikahan ini jalur masuknya Islam itu semakin luas sehingga memperluas ajaran-ajaran Islam di wilayah-wilayah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Pendidikan. Nah, pendidikan. Coba dibaca, San. Dalam masuk Islam di Indonesia menjadi pendidikan itu dapat dengan cara sederhana dan pokok. Dan pelajaran ini merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang berkembang di pesantren. Nah, pelajaran inilah yang mempunyai ciri khas arti mengingat dan sama dengan dibimbing guru agama kiai maupun ulama, dan sehingga penyebaran Islam jadi semakin luas. Oke, nah maksudnya dari pendidikan ini jadi saudara-saudara orang-orang Islam dulu berdakwah mereka ini melalui pendidikan. Pendidikan ini mereka ajarkan kepada orang-orang, kemudian membuat suatu model pembelajaran yang disebut tadi apa? Halaqah. Nah, halaqah itu kalau sudah menjadi diperluas hingga menjadi suatu kelompok, yang mana kelompok itu akan membuat pesantren ataupun pondok-pondok sehingga dapat membuat pendidikan, jalur pendidikan. Nah, yang keempat apa? Seni dan budaya. Coba dibaca. Siapa ini? Adila Ali. Seni dan budaya, penyebaran dari seni Islam dari seni dan budaya yang paling terkenal, yakni wayang. Nah, sebagian cerita wayang ini diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di cerita tersebut disisipkan ajaran dan tokoh-tokoh pahlawan Islam, pendidikan dan unsur filsafat. Nah, jadi jalur masuknya Islam itu orang-orang dulu berdakwah menggunakan apa tadi? Wayang. Nah, dari wayang itu mereka menyelipkan ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian yang kelima apa? Tasawuf. Apa itu, Nurul? Nah, tasawuf itu para ulama mengajarkan tasawuf dengan cara menyesuaikan pemikiran masyarakat setempat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha. Nah, maksudnya di sini. Mereka dapat menggunakan tasawuf dengan menyiapkan unsur ajaran Islam. Oke, benar sekali. Jadi dari tasawuf ini kan cara mereka itu menyesuaikan pemikiran orang-orang dulu. Kenapa orang-orang dulu itu masih memiliki budayanya seperti masih menyembah patung seperti itu ya. Nah, jadi dengan tasawuf ini mereka bisa menyetarakan pemikiran orang-orang dulu sama ajaran Islam. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir apa? Politik. Apa namanya politik? Politik itu Islamisasi melalui jalur politik dapat dilaksanakan setelah raja atau penguasa di suatu wilayah telah memasuki Islam. Pengaruh mereka terhadap rakyatnya memeluk agama Islam
istilah pemerintahan Islam di Indonesia mulai Aceh hingga Maluku. Nah, jadi jalur masuknya Islam melalui politik ini kan dilaksanakan setelah raja dan penguasa itu di wilayah itu sudah memiliki ada suatu politik yang akan meneroboskan dari jalur masuk Islam, sehingga orang-orang di zaman dulu itu dalam politik akan menyebutkan ajaran-ajaran Islam. Nah, mungkin hanya itu dari jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa? Teori. Nah, teori dari masuknya Islam ke Indonesia itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama teori Mekah. Coba dibaca, teori Mekah itu masuknya pada abad keberapa? Benar sekali, pada abad pertama, yaitu abad ke-7 Masehi. Untuk teori Persia masuknya pada abad ke-15. Nah, pada teori Gujarat 13. Untuk teori Tiongkok 905 Masehi. Nah, benar sekali. Oke, untuk penjelasannya mungkin dapat dipahami ya. Nah, kemudian kita akan melakukan evaluasi. Di sini Ibu memakai metode collaborative learning, yang mana collaborative learning ini kalian akan dibagi kelompok. Kemudian kalian itu di dalam satu kelompok akan memiliki dua orang ya. Untuk itu mungkin sendiri saja. Nah, kemudian kalian di dalam di kelompok itu akan diberikan tugas untuk mencari yang telah Ibu jelaskan tadi, apa-apa yang akan Ibu berikan nanti ya. Nah, kemudian di model ini kalian harus mencari suatu teori yang Ibu berikan nanti kepada kalian. Kemudian kalian mencari referensi apa saja yang kalian dapatkan dari tugas yang Ibu berikan ya. Paham dari model ini? Kemudian kalian nanti buat di suatu kertas, kalian tuliskan, nanti kita presentasikan ke depan untuk salah satu orangnya ya. Ngerti dari model ini? Oke, ngerti. Oke, Ibu beri kelompok ini 1, 2 jadi satu kelompok, ini jadi satu kelompok, itu satu kelompok ya, kamu sendiri. Oke, untuk ini teori apa? Kamu dari Persia, kamu teori Mekah, nanti disatukan ya. Kemudian kita presentasikan, kamu teori Tiongkok, kamu teori Gujarat. Nah, kamu cari teori Mekah saja ya. Nah, kemudian kalian tulis ke satu kertas, nanti akan dipresentasikan. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Isi dari teorinya ya. Isi teori Mekah misalnya apa saja. Silakan ditulis.
Sudah? Oke, silakan 1 menit lagi ya waktunya. Jangan banyak-banyak, nggak apa-apa. Selesai. Oke, Ibu mau dengar dari kelompok 1, silakan maju. Dua-duanya. Silakan. Oke, silakan maju. Silakan sampaikan hasil dari referensi kalian, hasil kelompok kalian. Di sini saya akan menjelaskan secara sedikit mengenai teori Persia. Hal penting dari teori Persia itu adalah peran pedagang dan ulama Persia, lalu pengaruh tasawuf, lalu adanya kesamaan tradisi dengan Persia dengan Nusantara, dan selanjutnya ada pengaruh aksara dan bahasa Persia dalam beberapa naskah dan prasasti kuno di Nusantara. Oke, kemudian Lalu isi dari teori Mekah yang hal-hal yang penting pertama itu dibawa oleh pedagang Arab, yang kedua kesamaan mazhab, yang ketiga jaringan ulama, yang keempat bukti sejarah, yang kelima peran al-Bukhari. Mekah ini menekankan bahwa Islam masuk Nusantara langsung dari Arab atau Arab, bukan melalui perantara seperti Persia atau Gujarat. Teori ini diatasi oleh Syawarah. oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok kedua, silakan maju. Dipersingkat saja ya. Ada 2, silakan sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi teori Gujarat. Yang pertama yaitu ada Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Yang kedua yaitu Gujarat merupakan pusat perdagangan penting karena terletak di pesisir barat dan India dan berbatasan dengan Laut Arab. Yang ketiga yaitu ada orang-orang Gujarat lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dengan pedagang Arab. Yang keempat yaitu Islam berkembang di kota-kota pelabuhan di anak benua India. Mungkin selanjutnya akan Oke, lanjut. Oke, di sini ada teori Tiongkok. Tiongkok, oke, lanjutkan. Tadi dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantauan Muslim Tiongkok. Teori ini didukung oleh bukti adanya masjid budaya budaya Tiongkok dan gelar raja-raja Tiongkok. Oke. Kemudian, silakan, terima kasih. Kemudian yang terakhir, silakan. Oke, selanjutnya teori dari Mekah. Yang pastinya dari Mekah berasal dari kota Mekah sebagai kota perdagangan yang berkembang di jalur perdagangan besar di Jazirah Arab. Nah, selain itu ada teori yang menghubungkan Mekah dengan tradisi yang lebih tua dalam sejarah agama dan kebudayaan Arab. Nah, teori Mekah sangat berperan penting pada kebudayaan Islam dan perdagangan maupun pengaruh tentang ekonomi, sosial dan yang lainnya. Mungkin sekian singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itulah isi dari teori-teori yang masuk kepada Islam masuk ke Indonesia. Nah, dari teori itu, apakah kalian paham setelah kalian cari? Paham, oke. Kemudian, untuk klarifikasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Cukup? Oke, mungkin untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melapaskan hamdalah. Oke, mungkin Ibu juga minta maaf atas kekurangan dan hilap kata dari Ibu ya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.